Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengeraskan hati adalah sebuah karakter atau tindakan yang dianggap tidak terpuji dan tidak baik dan tidak layak untuk dilakukan sebagai orang percaya. Mengeraskan hati merupakan tabiat dari seseorang yang menganggap bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan itu benar. Orang yang suka dan gemar mengeraskan hati adalah orang yang menganggap hanya dirinya yang benar dan orang lain itu salah. Dan tindakan seperti itulah yang menjadi sebuah teguran oleh Rasul Paulus dalam nats hari ini. Secara khusus, kata mengeraskan hati dalam nats ini ditekankan kepada orang-orang yang menganggap hidupnya yang paling saleh pada waktu itu. Menganggap ketika dia melakukan aturan-aturan hukum Yahudi, mereka menjadi orang yang paling benar. Sehingga mereka menolak, mereka tidak mau mendengar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang kebenaran firman Tuhan. Paulus mengatakan, bila seseorang mengeraskan hatinya, ketika dia sudah tahu ini yang baik tapi tidak dilakukan, atau mengeraskan hatinya untuk tidak mau menerima firman Tuhan, dikatakan sesungguhnya kita sedang menimbun murka daripada Tuhan yang akan dinyatakan kelak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengeraskan hati berarti kita sungguh-sungguh tidak mau lagi untuk mendengar suara Tuhan. Mengeraskan hati berarti kita tidak mau lagi menuruti aturan dan segala yang ditetapkan oleh Allah. Mengeraskan hati adalah ketika kita sungguh tidak mau disentuh lagi oleh firman Tuhan. Dan itu sangat terlihat. Semisalnya ketika ada yang meminta pengampunan kepada kita atau memohon maaf kepada kita, lalu kita mengeraskan hati kita, itu juga suatu tindakan yang tidak tepat. Atau mengeraskan hati kita untuk terus berperilaku yang tidak baik, atau mengeraskan hati kita untuk terus membenci seseorang, itu juga tidak baik. Firman Tuhan berkata hari ini, biarlah ibadah kita sungguh-sungguh nyata dan berbuah di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita mau menerima, mendengarkan firman Tuhan, dan mau bertobat. Jangan mengeraskan hati kita ketika kita tahu itu salah, tapi segeralah untuk mengalami pertobatan. Mengeraskan hati adalah karakter yang tidak baik. Siapapun di antara kita, Bapak Ibu, yang tidak pernah mau dilembutkan hatinya hanya karena satu persoalan yang tidak besar, tapi kita pertahankan, kita merasa kita yang paling benar sehingga merusak persekutuan, maka hari ini biarlah kita melembutkan hati kita secara khusus di hadapan Tuhan. Biarlah kita melembutkan hati kita dan kita memberikan telinga fisik kita dan telinga rohani kita untuk mendengarkan Tuhan, sehingga hati kita dibaharui melalui Roh-Nya. Adakah Bapak Ibu yang rindu hatinya untuk diisi dan dipenuhi damai sejahtera daripada Allah? Adakah Bapak Ibu yang rindu hidup kita dipenuhi oleh eirene, damai daripada Allah?
Bila kita merindukan itu, maka janganlah kita mengeraskan hati kita. Marilah kita menerima firman hari ini. Marilah kita menerima roh daripada Allah, sehingga bukan pikiran kita lagi yang kita pakai, tetapi sungguh-sungguh Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Biarlah roh yang akan melembutkan hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggalkanlah tabiat untuk mengeraskan hati. Janganlah selalu merasa diri kita adalah orang yang benar dan ingin menang sendiri. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh mau menerima pertobatan seperti dalam nas hari ini. Janganlah keraskan hati, sebab oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau akan menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup sampai hari ini, biarlah kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pemelihara hidup kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan karena segala rahmat-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu telah diperdengarkan, mengajarkan kami untuk tidak mengeraskan hati kami. Bila kami menghadapi suatu perkara yang sulit untuk kami hadapi, sehingga membuat kami begitu merasa paling benar, biarlah Roh-Mu sungguh-sungguh memenuhi hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami mengalami pertobatan sebagaimana yang dimintakan oleh-Mu melalui firman hari ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, biarlah kiranya kami dimampukan melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon pimpinan Roh Kudus-Mu dalam segala aktivitas dan rutinitas kami hari ini. Tolonglah kami, dan kiranya Engkau senantiasa berjalan di depan kami, dan kami akan mengikuti Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, kami berserah kepadamu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.